Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawi Davido, NPM 0620015781, kelas 3B Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan tugas epidemiologi penyakit menular, yaitu mode transmission penyakit menular. Mode transmission penyakit menular. Yang pertama yaitu abstrak. Penularan atau transmisi adalah perpindahan patogen yang menyebabkan penyakit menular dari individu atau kelompok inang yang terinfeksi ke individu atau kelompok tertentu lainnya. Perpindahan ini memungkinkan suatu penyakit tersebar secara luas. Untuk penyakit menular, proses terjadinya penyakit akibat interaksi antara agen penyakit, mikroorganisme hidup, manusia, dan lingkungan. Pendahuluan. Mengetahui tentang epidemiologi secara umum. Apa sih itu epidemiologi? Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penduduk, sedangkan dalam pengertian modern pada saat ini adalah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan distribusi atau penyebaran serta determinan masalah kesehatan pada sekelompok orang atau masyarakat serta determinasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada 3 hal pokok dalam epidemiologi, yaitu 1. Frekuensi, 2. Distribusi, 3. Determinan kesehatan. Tujuan epidemiologi adalah untuk mendiagnosis masalah kesehatan, menentukan riwayat alamiah dan etiologi penyakit, memberikan informasi dalam rangka meningkatkan manajemen, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian, pelayanan atau kesehatan. Gambaran umum penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang disebut juga dengan infeksi yang dapat menular ke manusia, di mana disebabkan oleh agen biologi antara virus, bakteri, jamur, dan parasit. Itu yang lainnya. Bukan disebabkan faktor fisik atau kimia. Penularan bisa langsung atau melalui media vektor seperti binatang pembawa penyakit. Penularan penyakit masih menjadi masalah besar kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan kesakitan, kematian, kecacatan yang tinggi hingga perlu dilakukan penyelenggaraan dan juga pemberantasan. Transmisi penyakit menular. Segitiga epidemiologi atau trias epidemiologi merupakan konsep dasar dalam epidemiologi yang menggambarkan hubungan antara 3 faktor utama yang berperan dalam terjadinya penyakit atau masalah kesehatan, yaitu host atau bisa disebut penjamu atau tuan rumah, agen atau penyebab, dan environment. Timbulnya penyakit terjadi akibat ketidakseimbangan ketiga faktor tersebut. Hubungan ketiga faktor ini dapat menjelaskan kondisi yang dialami oleh manusia meliputi interaksi yang pertama dikatakan berada pada equilibrium atau keseimbangan antara host, agen, dan environment. Interaksi ketiganya akan menghasilkan kondisi sehat maupun kondisi sakit pada manusia. Interaksi antara agen penyakit dengan lingkungan, interaksi antara penjamu atau manusia dan lingkungan, interaksi antara penjamu dan pejamu dan agen penyakit, interaksi antara agen penyakit, pejamu, dan lingkungan. Mekanisme penularan penyakit meliputi cara unsur penyebab, agen menimbulkan reservoir, cara penularan untuk mencapai penjamu potensial, serta masuknya penjamu potensial tersebut. Diperbarui pula oleh beberapa faktor antara lain 1. Faktor lingkungan fisik, 2. Faktor lingkungan biologis, dan 3. Faktor lingkungan sosial. Cara unsur penyebab keluar dari pejamu dapat melalui konjungtiva, seperti penyakit mata melalui saluran nafas atau droplet. Cara penularan, mode of transmission, dibagi menjadi 2, yaitu penularan langsung yang terjadi antara penderita langsung ke penjamu potensial yang baru. Yang kedua yaitu penularan tidak langsung, yakni melalui media tertentu. Berdasarkan tingkat patogensinya, penyakit menular pada hakikatnya dibagi atas 3 kelompok, yaitu
penyakit yang sangat berbahaya karena angka kematian cukup tinggi, penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan kematian, dan penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian dan cacat. Media penularan penyakit ada beberapa. Yang pertama yaitu penyakit yang ditularkan melalui air. Bisa dilihat itu ada 4. Yang kedua yaitu penyakit yang ditularkan melalui media udara. Penyakit yang ditularkan melalui perantara udara sebagian besar melalui kontak langsung. Yang ketiga yaitu penyakit yang ditularkan secara langsung orang ke orang. Yang keempat, penyakit yang penularan langsung dari hewan ke orang. Yang kelima, penularan langsung dari tumbuhan ke orang, seperti penyakit yang ditularkan melalui jamur. Yang keenam, yaitu penularan dari orang ke orang melalui kontak benda lain, seperti kontak dengan benda yang telah terkontaminasi melalui tanah, seperti penyakit trichuris. Yang ketujuh, penularan melalui perantara makanan dan minuman atau foodborne disease. Yang ke-8, penularan melalui vektor. Penyakit menular juga mempunyai beberapa sifat-sifat dalam penularannya, meliputi 1. Waktu generasi. Masa antara masuknya penyakit pada pejamu tertentu sampai masa kemampuan maksimal pejamu tersebut untuk dapat menularkan penyakit. Hal ini sangat penting dalam mempelajari proses penularan. Yang kedua yaitu kekebalan kelompok, adalah kemampuan atau daya tahan suatu kelompok penduduk terhadap serangan atau penyebaran unsur penyebab penyakit menular tertentu didasarkan tingkat kekebalan sejumlah tertentu anggota kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu angka serangan, adalah sejumlah kasus yang berkembang atau muncul dalam satu satuan waktu tertentu di kalangan anggota kelompok yang mengalami kontak secara memiliki resiko atau kerentanan terhadap penyakit tersebut. Menggambarkan adanya perbedaan keterpaparan dan kerentanan. Perbedaan ini bisa digunakan sebagai petunjuk tentang sumber, agen yang bertanggung jawab, transisi, dan penyebaran suatu penyakit. Yang pertama yaitu faktor orang, yaitu karakteristik dari individu yang mempengaruhi keterpaparan atau kepekaan mereka terhadap penyakit. Karakteristik orang bisa berupa faktor genetik, umur, jenis kelamin, pekerjaan, kebiasaan, dan status sosial ekonomi. Demikian pula dengan karakteristik lain yang akan membedakan dalam kemungkinan mendapat keterpaparan. Yang kedua yaitu faktor tempat. Faktor tempat berkaitan dengan karakteristik geografis. Perbedaan distribusi menurut tempat ini memberikan petunjuk pola perbedaan penyakit yang dapat menjadi pegangan dalam mencari faktor-faktor yang lain yang belum diketahui. Yang ketiga yaitu faktor waktu. Waktu kejadian penyakit dapat dinyatakan dalam jam, hari, bulan, atau tahun. Informasi ini bisa dijadikan pedoman tentang kejadian yang timbul dalam masyarakat. Kasus penyakit filariasis. Filariasis adalah penyakit menular yang dikenal dengan istilah penyakit kaki gajah yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Penyakit ini bersifat menurun atau kronis dan bila tidak mendapatkan pengobatan dapat meninggalkan cacat menetap berupa pembesaran kaki, lengan, dan alat kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Penyebab penyakit kaki gajah adalah 3 spesies cacing filaria. Di Indonesia hingga saat ini telah diketahui ada 23 spesies nyamuk dari berbagai jenis. Salah satunya yaitu filariasis limfatik, yaitu penyakit parasit tropis yang mempengaruhi kelenjar limfa dan pembuluh limfa. Filariasis limfatik disebabkan oleh nyamuk yang terinfeksi gigitan nyamuk ini menularkan parasit yang menuju sistem limfa. Gejala filariasis, sebagian besar kasus tidak memiliki gejala.
jarang terjadi kerusakan jangka panjang pada sistem limfa yang menyebabkan pembengkakan di kaki, lengan, dan alat kelamin. Kondisi ini juga meningkatkan resiko seringnya infeksi bakteri yang mengeraskan dan menebalkan kulit atau kaki gajah. Pada awal penyakit, penderita kaki gajah biasanya tidak mengalami gejala apapun. Hal ini menyebabkan penderita tidak sadar telah tertular penyakit kaki gajah sehingga terlambat melakukan penanganan. Peradangan pembuluh atau kelenjar getah bening juga dapat muncul di fase awal, berupa pembengkakan setempat pada pembuluh dan kelenjar getah bening. Penularan penyakit filariasis. Seseorang dapat tertular atau terinfeksi penyakit kaki gajah apabila orang tersebut digigit nyamuk yang infektif, yaitu nyamuk yang mengandung larva stadium 3. Nyamuk tersebut mendapat cacing filarial kecil sewaktu menghisap darah penderita mengandung microfilaria atau binatang reservoir yang mengandung microfilaria. Siklus penularan penyakit kaki gajah ini dapat melalui 2 tahap, yaitu perkembangan dalam tubuh nyamuk dan tahap kedua perkembangan dalam tubuh manusia. Seseorang akan lebih beresiko terkena penyakit kaki gajah jika tinggal di lingkungan endemik kaki gajah, tinggal di lingkungan yang tingkat kebersihannya yang buruk, sering digigit nyamuk, atau tinggal di lingkungan yang banyak nyamuknya. Berkembangnya penyakit filariasis masuk ke tubuh manusia dan menular melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi parasit filarial tumbuh dengan bentuk cacing dan bertahan hidup selama 6-8 tahun, lalu terus berkembang biak dalam jaringan limfa manusia. Diagnosis filariasis dapat ditegakkan secara klinis, yaitu bila seseorang tersangka filariasis ditemukan tanda-tanda dan gejala akut ataupun klinis dengan pemeriksaan darah jari yang dilakukan mulai pukul 8 malam waktu setempat. Seseorang dinyatakan sebagai penderita filariasis apabila dalam sediaan darah tebal ditemukan mikrofilaria. Pencegahan penyakit filariasis dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya berusaha menghindarkan diri dari gigitan nyamuk vektor, mengurangi kontak vektor dengan yang lain, misalnya dengan menggunakan kelambu sewaktu tidur, menutup ventilasi rumah dengan kasa nyamuk, menggunakan obat nyamuk semprot atau obat nyamuk bakar, mengoles kulit dengan obat anti nyamuk atau dengan cara memberantas nyamuk. Kemudian membersihkan tanaman air pada rawa-rawa yang merupakan tempat perindukan nyamuk. Kemudian membersihkan semak-semak di sekitar rumah dan kenakan pakaian yang tertutup ketika melakukan aktivitas pada daerah endemik atau luar ruangan yang beresiko terpapar gigitan nyamuk. Pengobatan penyakit filariasis untuk mengurangi jumlah parasit dalam tubuh dapat mengkonsumsi obat cacing seperti ivermectin, albendazole, dan diethylcarbamazine. Itu merupakan resepnya. Kesimpulan dari materi ini yaitu penyakit menular timbul akibat dari beroperasinya berbagai faktor baik dari agen, induk semang, atau lingkungan. Penyakit bukan hanya berupa kelainan yang terlihat dari luar saja, tetapi juga suatu keadaan terganggu dari ketergantungan fungsi dari tubuh. Terdapat banyak penyakit menular, terutama yang disebabkan sebagian virus karena gaya hidup yang tidak terjaga. Untuk mencegah penyakit tersebut, sebaiknya menjalani gaya hidup yang sehat sehingga menghindari terjangkitnya suatu penyakit yang akan menyerang tubuh kita. Saat pustaka, saya mengambil referensi dari berbagai e-book dan juga dari berbagai artikel yang saya cari dan saya temukan.